doktrin dasar Trinitas itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi untuk bergabung dengan Al-Hayat Indonesia itu memang kita saring. Itu pertama. Itu yang fundamental. Nah, bagaimana dengan doktrin sekunder? Doktrin sekunder itu maksudnya apa? Ini bisa di-mute dulu, Pak. Ini suaranya double. Oke. Kalau di kelas Al-Hayat saya bebaskan. Jadi contoh nih misalnya, waktu dulu ya yang ngajar di saya itu ada Pak Singa Yehuda dari Reform. Kemudian ada si David dari Yahudi Mesianik ya, tapi dia Kristen juga. Terus apa? Ketika kita beda penafsiran gitu ya. Misalnya kapan sih Yesus lahir? Gitu ya. Waktu dulu ada namanya Pak Iman dan Penurutan. Oh, dia kasih waktu itu pada waktu apa tuh dia punya pandangan yang berbeda, tapi dia punya data. Kalau saya karena hasil penelitian saya ya, hasil pembelajaran saya mengikuti berita Wahyu yaitu pada hari raya Hanukkah. Contoh nih ada perbedaan seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Oh, kita nggak ribut, Pak. Kita memberikan dua pandangan ini secara terbuka. Makanya kalau saya ngajar nih contoh nih, misalnya nih, itu saya kasih tuh, ini pandangan ini, semua pandangan. Karena hal-hal seperti itu menurut saya itu tidak fundamental untuk kita ributkan gitu. Karena memang nggak tertulis secara tepat. Ya, nah contoh itu sebagai kalau saya loh ya. Kalau saya di Al-Hayat seperti itu. Jadi kami menghargai perbedaan-perbedaan itu yang sekunder. Itu kalau buat saya. Makanya kalau semua diributkan kayak begitu ya bubar kita Pak gereja Pak. Enggak Bu. Mungkin misunderstanding kita ngobrol. Sudah pastilah itu Tritunggal ya. Namun maksud saya begini ya. Kalau kita jujur ya, bukan pihak apostolik lah yang mendominasi di dalam ranah sosmed. Oke, itu fakta. Nah, maksud saya begini. Saya tahu nanti pada BT yang liatin narasumber apostolik begitu ya, entah yang ortodoks, entah yang katolik itu memang saya sudah halus-halus ya kepada mereka, kalian memang ngawur begitu ya. Nah, problemnya adalah digas dari RT lainnya. Contoh, ngegas tentang ikon. Kan saya melihat dari para gereja-gereja lainnya itu memang agak repot untuk menanggapinya itu. Nah, itu kan menjadi image daripada tentang apa Pak? Tentang apa tadi? Saya kurang dengar. Ikon ya. Ikon. Ya, nah itu memang kalau bukan dari orang seperti saya, itu memang agak repot itu menjawabnya si pertanyaan gas-gasan dari RT lainnya atau ya sebut aja RT 6 lah begitu. Nah, bahkan saya mau men-sharingkan dengan keadaan itu di dalam gereja-gereja jadul lah begitu ya, pada item-item tersebut di dalam teologianya gitu. Nah, karena itu dua lah ya saya katakan ya, lahirnya jenis-jenis pertanyaan dari RT lainnya ya, itu terkhusus dari RT 6 itu selalu seperti itu. Saya harus jujur, Kristen gereja-gereja lain agak terpojok kalau digas untuk hal itu. Kan begitu. Nah, ini yang saya harus perbaiki begitu. Dan juga jangan tutup mata para apologet ortodoksnya, para apologet katoliknya itu memang agak ngawur begitu. Menerangkan dirinya sendiri juga ngawur begitu. Nah, ini memang problem ya. Kebetulan saya orang off air ya. Saya eksis dari ya tahun itulah ya. Jadi saya mau minta tanggapan bahkan akan hal ini, perbedaan ini, bagaimana caranya menyikapi dengan bahasa Kristen umum ya, itu seperti itu. Karena kan ini kan ada terkhusus ya, bentuk-bentuk gereja apostolik ini, itulah menjadi bahan ejek-ejekan. Gamblang aja kita ngomong. Coba spesifik deh, apa sih yang Bang AU ini ingin sampaikan? Ini apa sih? Gambar-gambar dan patung-patung itu loh, mereka kan sering mengikut soal itu. Gini loh, imbas enggak ya, saya langsung gamblang ya. Gereja-gereja jadul menggunakan ikon demikian ya, itu salah satunya poin yang suka digas. Terus nanti digas tentang primus inter pares, digas tentang patria dan lain sebagainya. Nah, problemnya memang korbannya adalah gereja-gereja yang lainnya. Gitu loh, digas sama RT 6 itu. Contohnya lah, katakanlah ya teman-teman di sinilah itu gerejanya berbagai macam. Saya tidak pernah masalahan. Saya orang matang, Bu ya. Mungkin Ibu Oke. Baik, saya orang senior. Gitu aja tegas. Baik, Pak. Saya orang senior. Iya. Baik senior ya, sudah ditangkap poinnya. Silakan Bu Sofi. Oke, saya tanggapi ya. Bagi saya kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau buat saya tadi Pak, hikmat itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Semenjak saya menjadi Kristen, ini saya perlu bicara terus terang. Saya dan Bang Edis itu tidak pernah bergereja di mana gerejanya jangankan patung
Pak, gambar Yesus saja nggak ada Pak di gereja Saya saya. ngerti Bu, masalahnya kan digas sampai Sebentar, saya jawab dulu sebentar. Bapak dengerin dulu. Jangankan gambar patung tanda salib pun tidak ada di gereja saya masalahnya. Saya tahu. Ya, nah, sebentar. Pak, selesaikan dulu jawabannya. Sabar, Pak, Ya, supaya Bapak itu tidak salah pengertian dengan jawaban atau narasi yang disampaikan Bu Sofi. Makanya diselesaikan dulu, dengarkan. Bapak kan senior, jadilah pendengar yang baik Pak ya. Silakan Bu Sofi. Kalau saya begini Pak, karena saya tidak bergereja, di mana di gereja itu ada icon, ada patung, gambar dan sebagainya, maka jawaban saya begini nih. Kalau saya sebagai orang Kristen Protestan ya, saya menjawabnya begini. Kita harus menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan penyembahan kepada ikon-ikon itu, melainkan itu hanyalah sebagai pengingat lah, atau kita harus bijaksana wise menjawab. Kalau saya cukup jawab sampai situ, dan kemudian saya akan katakan begini, kamu tanyakan saja langsung sama orang yang memang bergereja di mana gerejanya ada ikon-ikon. Kalau itu buat saya, dan kita alhamdulillah tidak masuk ke ranah sana Pak. Kalau buat saya itu nggak penting, itu hal kayak itu tuh nggak penting, nggak fundamental. Ya, karena pasti gereja Katolik ataupun Ortodok mereka mempunyai jawabannya sendiri. Kenapa mereka menggunakan ikon-ikon itu? Itu kalau buat saya nggak mau masuk ke ranah sana. Itu kalau saya sampai segitu. Jadi itu kalau Anda perdebatkan itu kan runcing. Tapi ada banyak orang seperti saya nggak boleh kita nyerang juga dengan mereka. Karena sebenarnya kita ngerti apa sebenarnya yang gereja-gereja ini lakukan gitu. Cuman kalau di gereja saya memang nggak ada. Ya, kayak patung kaki Yesus itu nggak ada di gereja saya. Kayak gitu. Iya, Bu. Ya. Saya tahu. Gitu, kalau saya jawabannya begitu dan kita al-hayat kita nggak masuk ke ranah sana Pak. Ya, betul. Niatnya nggak masuk, namun kan digas. Sama Nggak, RT 6. Itu problemnya. Itu tergantung kita Pak. Kalau saya menjawab cukup sampai di situ dan saya berkata Gini. kamu tanyakan langsung sama yang Katolik atau yang Ortodok. Itu kalau jawaban saya. Masalahnya Gini, Pak, ya, Pak. Katolik, Gini, Pak. Katolik itu memang karbitan Bu. Problemnya di situ. Pak, jangan Oke lah Pak. jelek-jelekan di sini. Silakan Pak. Pak, silakan turunkan Bang Bevan, turunkan. Pak, Silakan turunkan aja. cek VT juga Pak. Udah. Silakan cek VT di Udah Pak, maaf ya Pak. Joko. Ya, Turunkan, izinnya, Pak, ya. izin teman-teman kita turunkan ya. Ini kok udah membuat tendensi perpecahan di antara kita menjelek-jelekan kemana-mana. Katanya senior. Katanya senior sudah matang Pak. Ampun Ibu. Anda itu pansos Pak. Pengen di ini Pak. Kalau kayak gitu cara Anda Pak. Yang senior itu Pak harus benar-benar bijak. Ketika adanya perbedaan, kita tanggapin dengan dewasa. Kalau Anda mengaku senior tapi gaya Anda seperti itu, Anda itu pansos. Gimana Bapak ini katanya senior udah matang. Malu loh Pak, saya yang umur baru 19 tahun ini Pak. Kalau kayak gitu gayanya. Ampun Katakan oh apologet ini mereka karbitan Pak. Itu bukan senior Pak. Andalah yang sebenarnya karbitan. Jangan menjelek-jelekan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Setuju nggak teman-teman? Setuju Pak Ahok. Kalau Bapak masih di bawah Pak, hanya Balotelli yang bisa mengucapkan why always me Pak. Oke? Pahami itu.